Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di The Truth TV dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan keberkahan di rumah saya ini, di studio The Truth ini, dengan kedatangan guru saya Pangarsa Maulana Baban yang sebagai pimpinan pondok pesantren di Al-Madinah Jalan Depok. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aduh, punten nih ngeresakeun ka dia. Mohon. Maulana, Hapunten. ini alhamdulillah Agak semenjak telat saya nih. pindah di sini, saya baru ketemu Maulana ini. Setelah dari rancamannya ya Maulana, alhamdulillah dengan doa Maulana akhirnya saya bisa dekat dengan Maulana. Masya Allah. Dekat ke markas juga. Yang penting itu dekat sama Allah, bukan sama saya. Masya Allah. Alhamdulillah di sini juga ada teman saya, Masya orang Allah. lama ini, Bapak Ajengan Duden. Ajengan Duden teh nama aslinya siapa? Hah? Duden Agus Joherman. Joherman. Masya Allah. Masya Allah. Maulana, ini di waktu ini dan waktu dekat ini insya Allah kami semua yang terutama di Masjid Al-Madinah, terus di Halakoh Pasir Jati, tapi sebenarnya mah hanya tempat saja di sana ingin mengadakan jur Pertemuan, ya. reuni, seniman silaturahmi. gitu. Namanya banyak, silaturahmi, reuni, pertemuan, syukuran, tausiah. Dan ini rencana insya Allah tanggal 26 Maulana. Oh, Itu di alhamdulillah. Kampung Hari apa itu? Hari Rabu. Rabu Dari mulai asar berjamaah di sana sampai asar sampai malam, sampai selesai ya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Jadi silaturahmi, kita bertemu setelah asar ini ya. Ada yang ngejam, ada yang saling ngobrol gimana, terus saling tukar pikiran, Masya Allah. saran apa sampai menuju maghrib. Insya Allah ada taklim. Masya Terus ada kita maghrib berjamaah di kebetulan masjidnya di situ juga. Iya. Ada berjamaah, maka ada satu nasihat dari ulama atau dari sesepuh kita. Terus setelah itu isya berjamaah lagi, sudah remeh-temeh aja gitu. Masya Allah. Jadi untuk menyatukan hati kudu nyatu. Nah gitu. Insya Ini kan judulnya Allah. silaturahmi di acara ini Maulana. Ya, ini betul. mau tanya nih, sebegitu pentingnya silaturahmi untuk manusia itu gimana nih Maulana? Masya Allah. Ya, sebagaimana sering kita dengar dalam hadis Nabi SAW, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dihapuskan dosanya, maka bersilaturahmilah, falyasil rahimahu. Jadi panjang umur, ada yang mengatakan kebaikannya dipanjangkan, tapi ada yang mengatakan hakikat umurnya asbab daripada rajin bersilaturahmi yang tadinya Allah sudah putuskan misalnya hanya 50 tahun, Allah tambah lagi karena dia rajin silaturahmi. Dan ada hadis Nabi SAW, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. La yaruddul qadra illa doa. Dan silaturahmi ini amalan ahli surga. Ahli surga nanti diantara kenikmatan yang mereka akan nikmati adalah yatazawarun, saling kunjung. Maka orang yang malas berkunjung ke saudaranya itu malas ke surga. Oh, bisa begitu. Jadi amalan keseharian surga ini silaturahmi gitu ya. Salah satu kenikmatan. Jadi nikmat itu. Kalau amal mungkin masih kebayangnya itu derita lah, susah. Tapi ahli surga, kata Harisah ketika ditanya Nabi SAW, kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana keadaan pagimu ya Harisah? Jawab beliau, asbahtu mu'minan haqqa. Aku betul-betul beriman wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW nanya lagi, likulli qaulin haqiqah. Setiap ucapan itu ada hakikatnya. Apa hakikat daripada ucapanmu itu? Maka salah satu daripada jawaban Harisah adalah, ka'anni, aku seperti dilihatkan kepadaku, anzuru ila ahlil jannah, lihat ahli surga yatazawarun, saling kunjung.
Jadi traveling nggak itu kadio, Traveling ya. berjumpa saudara, teman, dan tidak ada pertemuan berkunjung yang lebih baik daripada pertemuan karena Allah saja. Enggak ada maksud-maksud lain, enggak ada tendensi apa-apa. Sudah. Hanya karena Allah saja. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini kan silaturahmi yang sangat bermanfaat ini bagi manusia ini gitu kan. Banyak kan masih belum tahu termasuk saya gitu. Masya Allah. Terus bersilaturahmi berkunjung ini benar niat karena Allah gitu ya. Ya karena Allah. Kita nggak usah menghukumi orang lain. Kita targib hati kita masing-masing. Gimana rekaman rek naon tah. Pastikan itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang mau berkunjung ke saudaranya. Di perjalanan dicegat sama malaikat. Mau apa ke sana? Kamu mau ada masalah sesuatu di sana? Enggak kan? Akhon fillah. Karena Allah saja katanya. Tibta wa taba mamsyak katanya. Dipuji sama malaikat itu, beruntung kamu katanya. Perjalananmu sukses katanya. Nah, setiap kamu jalan tuh tabawwa'ta, kau sediakan setiap berangkat dan pulangnya itu satu istana di surga. Maka kita harus latihan nih biar kita terbiasa dengan silaturahmi. Tapi dalam melaksanakan silaturahmi ini yang terasa biasanya oleh saya ini suka ada gangguan gitu seperti males atau misalkan dia mah orangnya gimana. Nah, gangguan itu pasti ada terus. Jangan kira kita akan hilang daripada gangguan. Gangguan itu judulnya satu, bisikan setan yang menggagalkan niat baik kita untuk beramal soleh. Dan niat baik itu misterius. Kadang ada di hati, kadang hilang sama sekali. Kayak kita mau sedekah nih ke si fulan. Nah, kalau kita nggak pandai mengeksekusinya, terjadi eta mau sedekah teh. Sedekah itu kudu ditulungan si fulan mah. Kalah aja sama setan. Gitu. Nah, termasuk silaturahmi karena ini amalan yang sangat besar. Dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan tentang sifat atau karakter atau amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menonjol dua katanya. Satu, aktsarun nasi musyawaratan. Manusia yang paling sering bermusyawarah. Sering bermusyawarah ya. Orang bermusyawarah itu orang tawadhu. Dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia nanya sama saudara yang lain. Hakikatnya Allah, tapi asbab musyawarah perintah Allah juga. Itu tawadhunya Nabi. Padahal Nabi dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau bermusyawarah. Sering bermusyawarah gitu ya. Dan kalau kita musyawarah bukan formalitas, bukan. Memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa Allah. Nah, caranya diperintahkan untuk bermusyawarah. Yang kedua, yang menonjol daripada kebiasaan Nabi sering beliau lakukan adalah aksaron nasi ziaratan. Manusia yang paling banyak berkunjung, ziarah. Orang mah mau disebut ziarah teh kuburan mungkin. Ya. Tapi berkunjung kepada saudara kita. Nah, nggak ada batasnya bahkan. Itu lintas agama, lintas partai. Lintas lah. Lintas ya. Jadi ziarah yang di sini itu isinya kan silaturahmi, dakwah, bantu saudara kita yang membutuhkan, nengok orang sakit. Jadi bisa 5 in 1 gitu. Bentuk amalnya, niatnya semua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu silaturahmi itu untuk semua ya? Untuk semua. Untuk semua ya. Dulu waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada di rumah, maka salah satu istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam kedatangan ibunya dari jauh. Ibunya masih musyrik. Itu ibuku pingin bertemu saya, boleh enggak katanya dia ketemu saya. Swili ummaka. Nabi SAW sabdakan, sambungkan silaturahmi dengan ibumu, tanda kutip walaupun dia masih musyrik. Jadi kita dengan siapapun harus dengan tetap siapapun baik. Ya. Apalagi ibu kandung, bapak kandung. Ini diulang lagi nih. Ini ada
maksudnya tuh pencegahan dari setan untuk melakukan silaturahmi itu dengan berbagai cara. Betul. Misalkan kalau bahasa Sundanya mah pengen silaturahmi, terus ada bilih ngaganggu. Itu salah satu gangguan atau gimana mulanya itu? Iya salah satu gangguan. Jadi bilih itu kan belum. Gitu ya? Kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kadang kita tertipu oleh hayalan atau pikiran kita sendiri, halu itu. Halu ya. Kecuali kita sudah tahu ini memang dia capek. Dia baru pulang dari jauh gitu. Di jam-jam seperti ini kita kan punya otak ini. Kalau kita datang ke situ pasti ganggu. Iya gitu. betul ya. Makanya kita diberi akal itu ya kita pakai untuk memanage amal-amal kita tuh. Kapan kita bertemu saudara kita ini? Nah, gitu. Berarti untuk ini pertemuan ya teman-teman nanti ini sebenarnya seniman saja disebut ini, tapi sebenarnya yang hadir ini ada banyak teman-teman dari Ormas, termasuk Residivis Indonesia. Insya Allah akan datang karena di sana juga banyak musisi-musisi. Terus kenapa itu meskipun jur seniman atau pertemuan silaturahmi seniman bertasbih, tapi kami sebagai musisi ini sebenarnya tidak terlepas dari pendukung-pendukung kami. Kayak saya misalkan main bass, ini teman-teman penikmat itu ada 10 orang yang nonton gitu. Nah jadi kemarin udah kami kan tidak bisa main band, tapi saya senang musik, senang Kang Dela main. Oh iya boleh hadir gitu. Termasuk ada ormas juga, Tuar Bersatu yang daerah ITC Kebun Kelapa sampai sana, insya Allah mau hadir. Terus insya Allah ketua FKPPI Kota Bandung juga, insya Allah. Dan ini nih hebat, majelis musisi mengaji. Alhamdulillah teman-teman saya di band yang suka ada kajian juga, insya Allah akan hadir juga. Masya Allah. Termasuk belum ada jawaban dari teman kita, muridnya Maulana Baban, Sunu Mata, ini belum ada. Insya Allah Kang Sunu nanti kita tunggu sebagai tuan juga. Rumah ya. Panitia lah itu banyak. Panitia. Sunu dan kawan-kawan insya Allah. Karena insya Allah kita kedatangan tamu, kita jadi tuan rumah, jangan jadi tamu. Insya Allah. Insya Allah ya Maulana Baban juga. Insya Allah saya usahakan bisa hadir. Terus banyak juga ini dari teman-teman yang dari grup-grup hadroh. Ini pengen datang juga semuanya. Termasuk saya sudah dengan Maulana Fajar di Riung Bandung juga tertarik juga. Terus ada Karis juga, yang untuk barat datang. Ada grup lingkung seni apa gitu kan. Sudah boleh kata saya itu ke sana. Yang penting kita bertemu, kita ngobrol. Intinya kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Terus kalau ada waktu luangnya hari Kamisnya kita mau kumpul di Jalan Depok gitu. Betul, gitu. Insya Allah. Gitu. Nah ini menurut Maulana gitu, ini meskipun nama yang memang kita ini kan dianjurkan untuk melakukan pertemuan ya, silaturahmi antar profesi ya. Jadi nanti kita juga akan bikin pertemuan antar DKM, pertemuan antar santri. Nah ini menurut Maulana ini pentingnya sampai di mana gitu Maulana? Penting karena dunia ini memang darul asbab. Darul asbab. Ya. Semua ada sebab-sebabnya. Nah kita ingin melakukan asbab-asbab kumpulnya manusia dalam kebaikan. Karena manusia itu lemah, berkumpul dengan siapa, ya jadilah seperti orang yang dia kumpuli waktu itu, dia kumpul dengan siapa, jadi begitu. Nah kita ini ngumpulin teman-teman ini, biar ngumpulnya itu untuk islah, untuk perbaikan kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah kita, iman kita, akhlak kita, semua kan dalam proses. Nah, makanya nanti di acaranya nanti insya Allah kita akan isi dengan ta'lim juga. Ya, dengan tausiah. Nanti kan banyak juga yang mau ke sana, teman-teman saya ada yang, waduh, Kang Dela kayaknya banyak ulama-ulama, boleh nggak saya nanti kalau mau tanya? Boleh sekali, insya Allah. Kata ini jadi sok tahu saya gitu, nggak apa-apa ya Maulana ya. Iya, emang dunia tempat bertanya. Kalau ada masalah, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahli. Cuman kemarin sempat kerepotan saya Maulana. Nah ini nih yang
akhwat. Waktu saya kenapa nggak diajak? Nanti ada waktunya kata saya. Insyaallah. Ada acara lain lagi gitu ya. Kata akhwat nanti kita ada ruang dan waktunya. Ada ruang dan waktunya. Kita atur waktunya. Insyaallah di Al-Madinah itu rencana kita ada buat masail bulanan. Biasa ikhwan akhwat. Nanti ada ruang akhwatnya ada. Oh iya di ruang Nah, ada di belakang ruangannya. itu, di belakang Masya itu Allah. bisa sepenuhnya. Oh itu bisa Maulana ya? Bisa. Itu Nanti. rencana 1 bulan sekali atau? Rencana 1 bulan sekali. Jadi kenapa harus 1 bulan sekali? Biar kita hafal, ingat. Kalau acak-acakan gitu kita ngaturnya juga ribet. Iya, ya, kalau tidak ditentukan waktunya ya. Jadi sporadis gitu, jadi kita sendiri yang susah. Tapi kalau kita ingat tanggal sekian, nih jadwal kita jangan diganggu-ganggu sehingga Yang kita 1 bulan mulai itu ingat. Nah Itu kita rencana hari apa? DKM Al-Madinah ini belum menentukan tanggalnya. Ya. Itu yang pasti insya Allah nanti materi-materi yang sangat diperlukan untuk kita apalagi yang nggak pernah pesantren gitu ya. Iya, betul. Di sana nanti ada ustadz-ustadz yang capable untuk menyampaikan materi-materi itu insya Allah. Terus ada satu pertanyaan lagi ini tentang Masjid Al-Madinah. Ini ada juga yang teman saya ingin Ya. ikut, katanya Betul. ikut apa malam sabu jalan atau malam markas lah gitu ya. Betul. Nah, tapi dia tuh istrinya tuh suka pengen ikut juga gitu Ya, kan. Apakah ada disediakan tempat untuk istri tiap malam Jumat itu atau gimana mulai? Ada, tapi nggak bisa banyak Nggak bisa banyak. karena campur sama. Tapi kalau yang santri putri. baru terus istrinya pengen ikut juga di sana untuk Ada, sama beberapa ada saya. insya Allah. Tuh ada. bisa guys gitu. Jadi insya Allah Bahkan yang istrinya pingin ngalong bolak-balik, ingin tahsin, oh boleh ya. tajwid, atau ingin tambah hafalan, nggak istiqomah kulhu terus umur gitu, Oh, disediakan ada fasilitasnya Ada ya? insya Allah. Iya. banyak ustazah juga di sana. Ini saya ingatkan ke diri sendiri, teman-teman, apalagi ahli dakwah gitu ya. Iya. Masa 10 tahun rumah tangga yang 10 surat tuh nambah-nambah. Lain nyarekan ya lain ngecengnya ya makanya urang. Iya, ya mohon maaf ya. Ya orang yang tanda kutip normal ya, dia pasti punya target gitu. Oh iya. Dan target duniawi yang bagus kenapa tidak gitu ya. Saya ini udah lama di dakwah ini. Manya Yasin tak apal keneh wae. Gitu. Oh, berarti saya sering buang-buang waktu nih. Kau urang bisa dah tuh ngomong dudena. Nah, kenapa saya ngotot harus hafal? Iya. Karena kalau kita hafal Yasin, orang bari momotoran di jalan, tuh kudu amuk-amukannya mending zikir, macet tuh kudu riut-riutnya. Masya Allah. Kenapa Allah buat 114 surat? Ibarat menu makanan gitu ya. Kalau milih. Bosan surat ini silakan surat itu. Bosan surat silakan surat ini. Masya Allah. Sama sholat, Islam itu agama dinamis, sempurna gitu. Apa hikmahnya sholat kok ada ruku, ada sujud, biar nggak bosen. Berdiri nikmati berdiri. Capek berdiri ruku, capek ruku sujud. Capek baca Quran, pindah ke tasbih. Kan subhanallah itu. Pokoknya nggak ada yang lebih indah daripada amalan Islam. Cuman hati kita masih kotor gitu. Kita belum menikmati. Kita harus punya target. Saya sampai menikmati sholat gitu. Menikmati zikir, menikmati tilawatul Quran, bahkan menikmati menghafal Quran. Musik juga kan dinikmati kan? Dinikmati ya. Dihayati bener tak? You not sure bisa. Oh, dihayati. Jadi di hari Jumat itu bisa juga yang belajar ngaji bisa. Mangga Di malam pisan, Jumat gitu mangga ya. pisan. Masya Allah. Terus ada satu lagi Maulana ini memang sensitif juga tapi saya harus sampaikan. Betul. Kang Dela, saya teh tapi candi tiung cenah kumaha, cenah tiasa teu ka ditu, tapi hoyong Sumping we, ada ruangan teman. Sumping we. Dari dia mah aya ruangan khusus ibu-ibu. Tah gitu guys, yang eta da lain gara-gara ditiung urang jadi tuh bisa silaturahmi. Insya Allah ada ketemu di sana ada aliyahnya atau istrinya Maulana Bapak. Ya, insya Allah. Betul. Jadi boleh ya ke sana ya. Boleh insya Allah. Asal ulah gogorowokan we di ditu. Insya Allah ada. Jadi itu ada waktunya kita ini menunggu sang suami Betul. di sana itu sampai pada Isya ya. Ya, insya Allah sampai pada Isya. Masya Allah. Jadi insya Allah Masjid Al-Madinah atau disebut Masjid Markas ini tidak seangker yang
kalian bayangkan. Bayangkan. Jadi sebenarnya di sanalah saya merasakan nikmat hidayah itu, karena di sana itu tidak ada perbedaan. Nggak ada pengumuman. Yang nggak pakai gamis dilarang masuk. Iya. Yang nggak pakai cadar dilarang masuk. Saya dulu Nggak pernah ada. ada gubernur Fulan datang ke sana subuh. Saya lihat sekali tidak ada yang diistimewakan, semuanya bareng di sana. Ya waktu subuh Iya, kalau nggak salah betul, ya. iya. Masya Allah. Kang Odet juga datang. Iya. Pak Aher juga dulu datang. Jadi di sana teh yang saya tahu ada dosen ITB, Ada. Pak Iqbal, ada, tapi duduk bareng, Iya, makan bareng satu nampan gitu. Betul itu Maulana ya? Betul. Kebersamaan, kesetaraan maksudnya. Yang paling mulia yang bertakwa aja. Terus ya ada yang nanya, oh itu mah golongan jamaah tabligh. Iya. Nah, jadi di markas Antapani ini itu teh wah eta mah engke antum aliran jamaah tabligh. Nah ini ada yang ngomong gitu Maulana nih. Iya. Bagaimana nerangkannya bahwa kita ini bukan golongan. Yang tahu mah golongan mah lang layangan gitu. Kita nggak mungkin merubah ayat nih. Gitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Enggak boleh diganti wa innani minat tablighiyin. Dosa ngerubah ayat tuh. Katanya ada kartu anggotanya. Kita muslimin enggak ada pakai kartu anggota segala. Jadi kita ini perlu saya tegaskan lagi, kita ini jemaah yang orientasinya sebenarnya ingin mengamalkan agama secara sempurna. Jalannya dengan sungguh-sungguh dalam dakwah sehingga tumbuh dalam hati kaum muslimin yang tidak ada semangat mempelajari dan mengamalkan agama, jadi tumbuh semangat mempelajari dan mengamalkan agama, juga menyampaikan kepada yang lain. Jadi maka sering disampaikan usaha ini adalah usaha tahrik imani, gerakan penguatan iman gitu. Maka orientasinya iman kita gimana biar kuat gitu. Tidak dibahas ikhtilaf, politik, terus dana dan sebagainya. Gitu guys, jadi tidak menyeramkan di sana teh gitu kan. Aduh gue janggutan KB tinggal diulang janggutan teh. Itu soan padahal mah masih kene amun ceramah teh pahili, hadis jeung Quran teh masih kene pahili. Banyak semangat menggebu-gebu. Semangat menggebu-gebu tapi pas ngobrol ripuh. Nah, terus Maulana. Ya kan itu kan Kang Dala tuh suka keluar cenah itu. Nah itu saya mau tanya donaturnya dari mana? Nah itu biamwalikum wa anfusikum. Biamwalikum wa anfusikum. Seandainya usaha dakwah yang didanai oleh seseorang atau yayasan apapun dari dulu udah bubar. Kenapa bubar boleh? Ya pendananya udah mati atau udah bangkrut. Pendana usaha dakwah ini ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini korban juga ya untuk ini. Jadi kan saya sudah terangkan juga bahwa saya ini kalau misalkan mau 4 bulan atau 40 hari itu ngumpulin duit dulu. Betul. Terus istri kita izin dulu ke istri. Betul. Misalkan satu hari kita habis 50 ya 50 kali 40 harus di ini terus ridho istri lah, keikhlasan istri. Betul, saya terangkan gitu. Jadi tidak ada yang mendanai gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau dijawab dengan dalil logika juga udah cukup. Udah terlalu cukup. Cukup. Masya Allah. Jadi bebas ya masjid Al-Madinah ini. Di sana itu ada pesantren dan masjid seperti masjid-masjid ya, yang ada di dunia betul. ini gitu kan. Istrinya kalau istilah kerennya mah itu training center. Training center ya. Di sana semua serba latihan. Kalau orang Arab buat istilah lebih klop lagi ini. Usaha dakwah ini usaha litamrin, la litahdid. Usaha ini adalah usaha latihan, bukan untuk batas-batas. Masa dakwah dibatasku 3 hari? Iya. Tidak itu tidak untuk membatasi, untuk latihan. Ya. Dakwah asli hakiki mah ya Nabi, para Nabi itu aslinya begitu. Dakwah aslinya ya sahabat begitu. Mereka bukan mengorbankan waktu saja, tubuhnya, darahnya, nyawanya, mereka udah mampu mengorbankan itu. Kita boro-boro nyawa. Diminta waktunya berapa hari aja, Masya Allah. Itu juga ada teman saya ini, idola saya, teman saya di Panghegar dekat Pak Haji Yusuf, Pak Haji Nopi, ada ini mantan petinju, wasit tinju, Pak Apih Arif sekarang lagi sakit, minta doanya. Allah. Jadi
udah ada niat gitu, tapi Masya Allah. belum bisa. Kalau satu hari ikut aja nggak apa-apa, Api, satu jam aja Api ikut lagi nggak apa-apa kan. Benar, 1 jam. Jadi kita jangan salah paham. Dakwah itu seumur hidup, dimanapun berada kita dakwah. Cuman ngatur waktunya itu, Manage ya? memanage waktu, maka dilatih. Latihan itu kurang sempurna kalau nggak fokus. Maka dengan khuruj fisabilillah ini, latihannya lebih fokus nanti. Ada latihan berjamaah, ada latihan taklim, ada latihan silaturahmi, semua latihan. Orang yang belajar namanya belajar, kalau salah insya Allah dia maafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti cerita pertama saya keluar 3 hari di Ranca Buaya dulu, saya kan kalau di panggung nggak ada gembar-gembar, Maulana udah mau panggung segede gimana, konser gimana biasa. Betul. Tapi ketika pas sore hari setelah asar kita ini keliling jauh lah gitu kan, datang ke rumah-rumah belajar. Itu mah Maulana saya merasa ngegelep pernah itu. Wah gimana gitu, malu, takut, perasaan itu gimana gitu itu. Betul. Padahal itu teh sebenarnya ini teh yang seharusnya saya gitu kan, mendakwakan agama gitu, mengajak manusia taat pada Allah. Tapi Allahu Akbar gempur gitu, tegang. Betul. Kadang-kadang penunjuk jalannya pun sampai ngutuk pintu pun bergetar, salam. Ngajak musuh pun. Ya begitulah. Iya, itu memang ada perasaan gitu yang mulai di awal-awal ya. Semua. Bahkan sudah lama pun masih takut. Betul, termasuk saya. Belum Apalagi yang berangkat baru. aja ke Pakistan. ini sekilas aja Maulana. Ini ketika Maulana ini kan lama juga di Pakistan ya Maulana. Betul. Nah ini saya kan belum ke Pakistan Maulana. Saya sangat pengen sekali ke sana gitu kan. Ketika melihat markas Rewin itu yang itu bisa tampung berapa orang itu. Wah, masya Allah. Jadi ini harus saya tegaskan dulu ya, kesana bukan untuk haji ya. Tapi bukan kiblat kita pindah, bukan ya. Bukan haji, bukan umroh, alhamdulillah. Itu suasana pesantren atau gimana itu Maulana? Iya, suasana markas dakwah lah. Di sana sebenarnya kalau kita renungi dengan pikiran jernih gitu, di situ tuh ada karomah, ada kemuliaan, ada keluar biasaan gitu, ada khawariqul adah yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Ya, waktu saya aja kadang kalau bulan Ramadan 20.000. Itu 20.000 orang ada di sana. Gratis makan itu. Itu makan nggak ada yang bekal apa enggak? Disediakan sama Rewin. Disediakan. Masya Allah. Tiap hari yang khidmat bisa 1.000 orang, bisa 500 orang untuk berkhidmat kepada 10.000 atau 15.000 orang. Itu dari beberapa negara atau? Negara-negara itu kadang-kadang sehari 70 negara dan 50 negara dari 5 benua itu, dari Arab, dari Afrika, Rusia, dari Asia, dari Cina. Hari-hari puluhan ribu itu disediakan oleh belum sirkulasi jemaah yang keluar masuk. Dulu aja sehari 300 jemaah, berarti kali 10 berarti 3.000 orang yang dihantar dan yang pulang, yang hantar, yang pulang terus. Itu makan tuh 3 hari ada yang belum belum cairnya. Pokoknya kalau hati kita dibuka lebar-lebar, oh hebat Allah. Ternyata Allah sudah menyiapkan satu umat yang fokus untuk bergerak ke seluruh alam, menebarkan kebaikan. Gitu ya, alhamdulillah. Khawatirnya nanti ada orang yang, saya kalau ikut dakwah gitu tuh bisa ceramah. Nah ini perlu saya tegaskan lagi, dakwah itu bukan ceramah. Ceramah itu bagian kecil daripada dakwah. Dakwah ini ibarat hujan. Hujan yang menghujani kebun-kebun yang kering kerontang, insya Allah nanti akan tumbuh lagi tuh tumbuhan-tumbuhan yang sudah kering, akan berdaun lagi, berbunga lagi, berbuah lagi. Masya Allah. Semua dihujani, termasuk laut, termasuk danau, sungai. Nggak pilih-pilih. Inilah dakwah ini. Jangan ada yang merasa saya udah pinter cina, di sini mah pesantren, ilmu udah banyak. Akhirnya ada jemaah yang nanya, kalau begitu salah dong Allah nurunkan hujan ke laut. Oh gitu ya. Jadi bukan berarti
harus berilmu dulu terus. Bukan, Jadi atau bukan. misalkan orang yang berdakwah, Itu salah kamu nggak boleh persepsi. dakwah karena kamu tidak punya ilmu. Nah, itu salah persepsi. Dakwah beda dengan ngajar. Dakwah itu ngajak. Dakwah beda dengan ngajarnya. Dari lugawinya aja beda. Da'a itu ngajak. Budak leutik nu bisa karek bisa ngomong, "Ayo ke masjid." Ayo ke masjid. Ayo. Ayo ke masjid. Kalau dia tunarungu tunawicara, gitu. Oh jadi boleh seperti saya baru apal kulhu gitu kan? Iya boleh. Bahkan ada hadisnya malah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi memang nggak boleh juga bahwa ada yang kata tapi itu hanya selewat saja bahwa kalau dakwah tanpa ilmu itu dakwahnya kayak sampah gitu, nggak boleh juga gitu. Jangan. Yang bagus itu kalau ada orang senang menyampaikan sambil dibimbing, dan dia menyampaikan juga harus jangan merasa lebih tahu. Ini Ustadz, nih saya hafal hadis ini, betul nggak terjemahnya seperti ini, atau baca hadis dan ayatnya benar nggak seperti ini, sehingga tidak salah apa yang disampaikan. Maka alhamdulillah banyak teman-teman kita yang sudah bergerak, maka kewajiban para ulama justru membimbing mereka, menemani mereka, idealnya justru para kiai lebih depan gitu. Masya Allah. Boleh mah terima jazakallah. Insya Allah nanti kita juga ada pertemuan juga nanti dunia di Kerincing pada tanggal 6, 7, 8 Agustus. Kerincing ini di daerah Magelang ya, Jawa Timur ya. Jawa Timur di daerah Kerincing. Boleh yang ingin kita subah atau atau ingin keluar di sana, untuk teman-teman yang mau keluar 4 bulan boleh di sana atau ke negeri jauh. Terus yang tanggal 26 juga ini pertemuan ini memang intinya seniman. Kenapa dinamakan seniman bertasbih? Ya kita seniman ini jarang juga ini di hati kita ini ada tasbih gitu. Betul. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan tanggal 26 ini kita tambah satu hati. Amin. Tambah kita ini berdakwah bersama, tidak ada ini, makanya di sana ada silaturahmi forever dan no genre. Jadi nggak ada genre apapun gitu kan. Erek dangdut, erek calung, erek hadroh, semuanya kita bareng-bareng di sana. Nah ini nih ketika berjabatan tangan di sana ini pahalanya gimana nih Maulana? Masya Allah. Akan Allah gugurkan sebelum dua tangan berpisah. Insya Allah, Allah mudah-mudahan ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah. Kita minta doanya Maulana, nasihat terakhir untuk teman-teman dikit sebelum kita ditutup Maulana. Pastikan kita pasang niat terus dalam hati kita untuk optimis gitu. Allah bisa memperbaiki saya, Allah bisa merubah saya. Kemudian jauhkan semua ucapan atau apapun yang menyebabkan orang jadi pesimis untuk berubah lebih baik, untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi alladzina asrafu, hamba-hamba yang belum berbatas, hamba-hamba aku masih di aku sama Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas katanya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampuni Allah. Karena kesungguhan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, ini dari kebodohan saya, yang benarnya dari Allah. Kita camkan dalam hati kita ini bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kita tutup dengan doa ifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Duden sampai tiba.